Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Video kali ini gue akan ngebahas tentang motor naked yang ada di belakang gue ini. Nah, motor ini adalah Honda New CB 150R yang tahun 2018. Jadi bisa dibilang ini yang CB 150R versi ketiga ya. Karena kalau yang pertama kan yang seperti ini. Nah, kalau yang kedua seperti motor gua, CB yang punya gua. Nah, yang ketiga seperti ini. Jadi kalau dilihat dari yang versi kedua sih cuma perubahan minor aja ya di versi ketiga ini. Nanti kita bahas juga perubahan-perubahannya. Oke, sebelum kita mulai, intro dulu. Oke, pertama kita mulai dari bagian kaki-kakinya dulu. Untuk suspensi dari New CB 150R 2018 masih sama dengan yang versi sebelumnya, masih menggunakan suspensi depan teleskopik. Terus untuk sistem pengeremannya sudah menggunakan cakram juga ya, sama. Tapi bedanya untuk yang di 2018 ini sudah menggunakan yang model wavy discnya. Kalau untuk yang versi sebelumnya, yang versi kedua, discnya masih yang biasa aja, yang bulat doang. Di bagian ban dan velgnya masih sama seperti versi sebelumnya. Untuk velgnya juga menggunakan velg palang, tidak ada perubahan dari desain velg. Terus untuk bannya sendiri, ukurannya untuk ban depan itu 100/80. Kita beralih ke belakang, untuk suspensinya juga masih sama menggunakan monoshock. Sistem pengereman di ban belakang juga sudah menggunakan cakram, yang modelnya wavy juga seperti ban depan. Untuk ukuran bannya masih sama juga seperti yang versi sebelumnya dengan ukuran 130/70, ring 17. Oh iya, untuk yang ban depan juga ring 17 juga ya. Selanjutnya untuk spesifikasi mesin sudah 4 langkah dengan DOHC 4 katup. Kapasitas mesinnya sendiri itu 149,16 cc. Sistem suplai bahan bakarnya sudah PGM-FI. Terus untuk power maksimum yang bisa diraih adalah 12,4 kW pada 9000 rpm dan torsi maksimumnya sebesar 13,8 Nm pada putaran mesin 7000 rpm. Untuk rasio kompresinya sendiri itu 11,3:1. Selanjutnya untuk tipe rangka yang digunakan masih sama juga ya, menggunakan yang diamond truss frame. Terus kalau kita lihat di bawah blok mesinnya ini sudah menggunakan juga undercoil. Undercoilnya juga desainnya sedikit berubah ya dari yang versi sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai bahas bagian atas dari motor ini. Kalau kita lihat dari bagian bodinya juga ada beberapa perubahan. Contohnya di bagian shroud. Shroudnya sekarang jadi makin lebar ya untuk yang versi ketiga ini. Sekarang kita mundur dikit dari shroud, di bagian bodi sampingnya juga ada perubahan. Dan untuk bodi belakangnya sudah ada airflow-nya, jadi bentuknya tuh jadi lebih keren lagi. Nah, kalau joknya sendiri juga masih sama, pakai jok tandem, sama seperti sebelumnya, ada behelnya. Oke, kita turun sedikit dari bodi belakang. Untuk footstep depan masih sama dan footstep belakangnya ada perubahan. Bentuknya jadi lebih kece lagi nih, karena sudah menggunakan model yang terpisah ya dari bodi, ya sudah dibaut gitu. Terus untuk knalpotnya juga masih sama, tidak ada perubahan. Selanjutnya untuk kapasitas tangki bensin dari New CB 150R 2018 ini 12 liter. Jadi kalau teman-teman suka jalan-jalan jauh tuh nggak usah takut cepat kehabisan bensin. Selanjutnya untuk sistem penerangan dari New CB 150R 2018 ini sudah menggunakan all LED. Jadi untuk lampu sen depan, lampu sen belakang, lampu utama, lampu dekat, dan lampu remnya sudah menggunakan lampu LED. Terus untuk bagian stang, nah untuk bagian stangnya juga ada perubahan nih dari versi sebelumnya. Untuk yang versi 2018 ini, yang versi 3, stangnya tuh lebih tinggi dan lebih lebar dari versi sebelumnya. Jadi untuk berkendara tuh pasti bakalan lebih nyaman. Untuk saklar bagian kiri ada tambahan nih, jadi ditambahkan pas beam.
Jadi di versi yang ketiga ini baru ada Pasbeam-nya nih. Kalah sama Mega Pro bokap gue yang 2004 udah ada. Jadi selain Pasbeam ada lampu sen, klakson, dan lampu jauh, lampu dekat. Di saklar bagian kanan tidak ada perubahan, hanya ada electric starter saja. Sekarang kita lihat speedonya. Untuk speedonya juga nggak ada perubahan ya. Di sini ada odometer, takometer, ada pengaturan jam, trip A, trip B, indikator bensin, indikator suhu, dan indikator lampu sen. Mundur sedikit dari speedometer, untuk sistem pengunciannya juga masih sama ya. Jadi masih yang tipe magnet. Kalau kita kunci stang nanti otomatis akan tertutup. Selanjutnya untuk dimensi dari New CB 150R 2018 ini memiliki panjang 2019 mm, lebar 719 mm, dan untuk tingginya 1039 mm. Tinggi tempat duduknya 797 mm. Jadi kalau untuk gua yang tingginya 170 cm, kakinya nggak terlalu nekuk banget ya. Jadi untuk riding jauh pun masih nyaman untuk posisi kaki seperti ini. Selain itu, untuk jarak sumbu rodanya 1293 mm dan ground clearance-nya 169 mm. Kalau untuk beratnya sendiri dari motor ini itu 136 kg. Oke, untuk segi fisik dari Honda New CB 150R 2018 ini sudah dibahas. Jadi sekarang kita coba untuk impresinya ya, kita bahas sambil riding aja. Jadi selain desain yang disegarkan dengan tampilan bodi baru, Honda New CB 150R 2018 ini juga lebih nyaman karena ada sedikit ubahan pada riding positionnya. Nah, yang pertama itu di bagian stang. Bukan sekedar lebih tinggi, tapi posturnya kini lebih dekat dengan badan pengendara. Stang barunya sendiri ini memiliki 7 mm lebih tinggi dari yang versi sebelumnya. Dan untuk lebarnya lebih lebar 20 mm dan lebih dekat ke pengendara itu 20 mm. Jadi dia lebih ke belakang gitu posisi stangnya. Efek dari stang lebarnya itu juga buat kalau belok-belok tuh jadi lebih sigap. Jadi lebih mudah dikontrol karena terasa lebih ringan kalau stang lebih tinggi dan lebar. Nah, kalau untuk impresi performanya masih sama aja ya, karena nggak ada perubahan sama sekali dari yang versi sebelumnya. Selain itu, handling lincahnya didukung dengan sasis tralis yang fleksibel dan dikombinasikan dengan monoshock Prolink yang karakter reboundnya lamban, sehingga menghasilkan kestabilan saat malhap tikungan. Oh iya, untuk harganya belum gue bahas ya sebelumnya. Jadi untuk yang special edition itu dibanderol dengan harga 27.850 dan untuk yang tipe standar 26.750 on the road Jakarta. Oke, jadi menurut teman-teman gimana nih untuk New CB 150R yang 2018 ini, yang versi ketiga? Tulis jawabannya di kolom komentar. Yap, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Kalau ada masukan buat konten atau buat channel gue, bisa bantu di komen. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe untuk mensupport channel gue dan mengetahui update video selanjutnya. Jangan lupa loncengnya dinyalain juga. Thank you semuanya.